KKN di Desa Penari versi Widya part 3. Cak ayu kancamu siji bakal ra iso balik. Nek awakmu rung sadar opo sing bakal kedaden, tak elingno cak ganteng iku bakal gawa cilaka nyeret kabeh ning petaka ning desa iki. Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerambab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita, sampai ketika Widya menungguinya. Nur mengatakan sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, dan ada yang cuma numpang lewat. Kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Katanya ada, ucap Nur. Suaranya pelan, seperti tidak mau menjawab. Kok katanya? Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari, Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi kata Pak Prabu, bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun, satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya, sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun, yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar.
Sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal, namun seperti ada yang ganjil. Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu setiap malam. Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton. Yang pertama Widya lakukan, membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. "Aku kan sudah pernah bilang." "Lah iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu." "Buat apa? Palingan dia ke rumah Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu." "Ya udah, terserah." Widya keluar dari kamar itu. Kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur. Karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering bercerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu, ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya, dari mana dia tahu Bima onani? "Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani?" Widya masih diam, mendengarkan penjelasan Anton. "Yang jadi masalahnya itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah. Aku gak munafik. Masalahnya ada suara perempuannya. Ketika ku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu. Kalau enggak Ayu atau Nur, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia." "Terus?" tanya Widya. "Suara siapa dong yang aku dengar waktu itu?" "Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu." Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas. Widya melihat Tipak Talas seperti sebuah lorong panjang. Hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan Tipak Talas ada gapura kecil lengkap
dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan, seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab. Namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama, semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung. Namun, bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sandal selop. Memang, apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi semakin jauh. Suaranya semakin jelas, dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun, yang Widya temui adalah ujung tipak talas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas, tumbuhan kecil tapi rimbun, samping kiri kanan sudah nggak bisa dilewati kecuali bila membawa parang. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini, wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan.
ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana, suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun, tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun Widya memaksa untuk tetap melihat, dan saat itu Widya mendengar seorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya, namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh. Di bawah sangkar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah sangat jelas. Namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikannya langsung. Bima sedang berendam di sinden. Di sekitarnya, ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu, Widya kaget, dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Dan saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap
dengan suara tertawa yang bersaut-sautan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah, dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Tanpa tahu apa yang terjadi, Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak, Widya mendengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh. Terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. "Widya di sini, anaknya sudah kembali." Bingung, hampir warga berhamburan memeluk Widya. "Kesini nak, kesini. Kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar." Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya, ia seperti sedang menahan nangis. Widya hanya gagu, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam, seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. "Sudah dicari sampai ujung, gak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah mikir buruk." Sehari semalaman, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang, tidak habis pikir, seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. "Dari mana kamu nak?" Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang, sembari menggiring Widya masuk ke rumah.
Widya mendengar Nur menjerit, menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih, menyerupai kafan. Wahyu dan Anton menatap kaget saat Widya masuk. "Dari mana kamu, Wid?" ucap Nur yang langsung memeluk Widya. "Ada apa ini, Nur?" Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. "Ayu, Wid." Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku, tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong, melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit. Sebelum ada yang menenangkannya, dari dapur Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya, kemudian memanggilnya. "Sini, Nduk, Mbah cetas gawe kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya, "Koncomu wis kelewatan." "Bagaimana, Mbah?" "Yo, opo rasane dikerubungi demit sealas?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, diombe sik." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan, "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham, Nak?" Widya mengangguk. "Sinden yang kamu kerjakan itu kembar. Satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden?" "Tidak tahu, Mbah." "Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan, tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi, apalagi dipakai kawin." "Widya tahu siapa yang ada di sinden itu?" Widya diam lama sebelum mengatakannya. "Ular, Mbah." "Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama." "Ular itu, Mbah?" Mbah Buyut mengangguk. "Itu Mbah yang kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian
biar si Mbah ngawasi kamu. Tapi Mbah salah. Dari awal yang diincar Sama adalah... Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Lalu bagaimana Mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali? Bisa, Kata Mbah Buyut. bencananya diangkat. Kata Widya bingung. Bima sama Ayu sudah kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini, tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Bima Mbah? Bima yang harus mengawini yang punya sinden. Badarawuhi Mbah. Mbah Buyut kaget. Oh begitu, sudah tahu namanya. Badarwihi iku salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugas Badarawuhi iku nari. Dadi bangsa lelembut iku ya seneng delok Badarawuhi iki nari. Nah saiki Ayu kudu nanggung tugas Badarawuhi nari. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah kancamu wis nglakoni hal gendeng nang kuno. Dadi kudu nanggung akibate. Badarwihi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya gak bisa ditolak, apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu, dan Anton melihat Widya sendirian di dapur, duduk sembari termenung. Bodoh, Bima sama itu. Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih, masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Proses penjemputan gak semudah yang bakal gua tulis, karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena, karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media sosial. Widya, Nur sampai harus mohon
agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak, "Ular, ular, ular!" Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya, Bima, awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sama pihak kampus, tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang ingin aku rada susah gambarin adalah Widya. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan aku harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, aku ingat tiap dia cerita, tangannya gugup seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, aku berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang mendengarkannya. Memang benar, manusia itu merasa besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia nggak ada apa-apanya di balik kalimat kecil. Dimanapun kalian berada, junjung tata krama saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab.